Guru memanggil saya. Apa kau ingat? Kenapa kau datang ke lembah penjahat demi mempelajari seni membunuh? Saya putra sulung keluarga Wilson, pelakor membawa anak haramnya ke rumah kami. Ayah kehilangan akal sehat, lalu mengusir saya dan ibu keluar dari rumah. Saya lemah dan saya ingin menjadi kuat. Saya tidak mau diinjak-injak atau ditindas siapapun. Bagus. Sudah 3 tahun berlalu, 1095 hari. Kau sudah menguasai teknik membunuhku dan menjadi pembunuh kelas dunia. Kau sudah siap pergi. Aku sudah menyiapkan beberapa wanita cantik untukmu. Pilih satu. Sebagai hadiah dari gurumu. Terima kasih, Guru. Pilihlah. Siapapun yang kau pilih akan menjadi budakmu dan mematuhi perintahmu. Boleh saya ambil semuanya? Selama tubuhmu sanggup, semuanya milikmu. Terima kasih, Guru. Silakan. Chester, oh Chester, kau lupa ajaranku. Hasrat adalah musuh terbesar. Untuk menjadi pembunuh, kau harus dingin dan tak kenal ampun. Ternyata kau tidak pantas. Hati-hati di jalan. Ganteng, aku gerah banget. Sini, bantu aku buka baju. Aku juga mau. Aku juga. Aku juga. Ayolah. Kamu mau kan? Mau. Mau. Aku berikan pada kalian. Iya. Iya. Kalian tidak tahu, aku berkultivasi jalan tanpa perasaan. Jangan khawatir, Guru. Aku tak akan termakan tipu daya wanita. Hal yang Guru ajarkan menjadi kejam dan tak kenal ampun sudah kukuasai dengan sempurna. Aku pamit. Aku akan mencari mereka yang berutang padaku dan membuat perhitungan. Kendalikan dirimu saat turun gunung. Jangan membunuh sembarangan. Berhenti! Di situ! Tuhan, cepat. Aku putri ketua. Aku kena obat perangsang. Tolong aku. Tak tertarik. Tunggu. Tolong aku. Akan kuberi uang. Kalau masih lihat-lihat, kucungkil matamu. Pergi sana, kecuali cari perkara dengan urusan naga hitam. Nyah, Kau bilang apa? Bunuh dia! iya. Cepat. Aku tak tahan lagi. Panas sekali. Rasanya seperti terbakar. Selamatkan aku. Apa aku terangsang? Ini hari keberuntunganmu.
Aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Semalam, siapa yang sudah menodaiku? Yakin Isabel ada di sini? Iya. Tunggu aku di bawah. Baik, Tuan. Siapapun bajingan itu, kalau ketemu akan kubunuh. Ayah. Ayah, aku sudah dinodai orang. Temukan dia. Aku mau membunuhnya. Orang Panivia membiusmu untuk dijadikan alat melawanku. Pria yang semalam itu justru menyelamatkan nyawamu. Apa? Ayo pergi. Ayah bantu kamu cari dia. Bu, aku pulang. Mulai sekarang, tak akan ada yang berani menindas kita lagi. Anakku, nasibmu tragis sekali. Ada apa ini? Itu Chester. Chester pulang. Cepat, Chester sudah pulang. Ayo. Chester, kamu pulang. Lihat ibumu. Dia mati mengenaskan. Bu! Apa yang terjadi pada ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Waktu kami jalan pulang dari pasar, tiba-tiba ada mobil muncul dan menabraknya. Bu, nanti aku masakkan 2 menu spesial untuk ibu. Anda habis belanja? Iya. Awas! Anakku. Anakku. Di mana sopirnya? Dia kabur. Nenek sudah lapor polisi. Katanya mereka bakal memberi kabar kalau ada hasil. Bu, aku sudah menunggu 3 tahun. Tak kusangka saat aku pulang, aku bahkan tak sempat bicara sepatah kata pun pada ibu. Oh ya, sebelum ibumu meninggal dia berpesan, kamu bakal sebatang kara saat pulang nanti. Jadi dia ingin kamu kembali ke keluarga Wilson. Kembali ke keluarga Wilson. Bu, makanlah. Bu, ada apa? Chester, ibu minta maaf. Bu, kenapa bicara begitu? Chester, kamu terlahir di keluarga kaya raya. Kamu putra sulung keluarga Wilson.
Salah ibu karena ibu lemah. Ibu membiarkan wanita itu membawa anak haramnya masuk ke keluarga dan mengusir ibu. Membuatmu menderita di sini bersamaku. Ibu, aku sama sekali gak peduli soal harta keluarga Wilson. Aku sudah cukup bahagia hidup sederhana bersama ibu. Tidak, kamu harus peduli. Ibu meraih kekayaan itu dengan kerja keras mendampingi Richard. Kenapa harus sejalak itu yang bisa biarkan anaknya menikmati kemewahan? Sedangkan aku sendiri harus menderita di sini bersamaku. Hati ibu hancur. Ibu nggak bisa terima ini. Rasanya sakit sekali. Chester, semua milik keluarga Wilson adalah hakmu sepenuhnya. Ibu gak akan bisa mati dengan tenang. Ibu, ibu benar. Ibu sudah cukup menderita selama ini. Ibu berhak bahagia. Aku akan bawa ibu kembali ke keluarga Wilson untuk merebut kembali semua yang menjadi hak kita. Chester! Chester! Ada surat untukmu. Chester! Chester! Ada surat untukmu. Tidak ada tempat bagimu di Niels. Nyala atas kemauanmu sendiri, atau kami yang akan melenyapkanmu. Mana pengantarnya? Sudah pergi. Baiklah. Nenek, aku akan bawa ibu kembali ke keluarga Wilson. Chester, berhati-hatilah. Pasti. Jaga dirimu baik-baik. Semalam, kau menodaiku, iya kan? Kau keracunan obat dan memohon bantuanku. Omong kosong. Meski aku keracunan, kenapa tidak bikin aku pingsan saja? Kau hanya ingin mengambil kesempatan dariku. Aku sudah sering melihat pria sepertimu. Tampangmu kelihatan alim, tapi aslinya mesum. Sudah kubilang, tidak. Tidak katamu? Rupanya kau tidak punya nyali mengakuinya. Kau pikir kau siapa? Berani menyentuhku? Kau tahu siapa aku? Kau malah... Lepaskan aku, kau... Sudah kutes. Aku tak merasakan apapun. Aku tidak tertarik. Aku nggak bisa nafsu biarpun ku coba. Apa katamu? Kau mempermalukanku? Apa katamu? Kau mempermalukanku? Aku bicara jujur. Aku nggak tertarik sama wanita. Berhenti menggangguku. Brengsek, berhenti di situ. Kuperintahkan kau untuk minta maaf padaku atas sikapmu tadi. Kalau tidak, kau tak akan sanggup menanggung amarahku. Guruku mengajariku bahwa wanita itu lemah dan tak boleh dipukul. Tapi untuk wanita yang tak tahu diri, aku buat pengecualian. Jangan paksa aku. Minggir! Dasar, biadab. Kalau bukan karena aku kehilangan kesucianku denganmu kemarin dan tak ingin disentuh pria lain lagi, aku takkan sudi melirikmu sedikit pun. Tapi kau malah tak tahu diuntung. Ngomong-ngomong, aku menyelamatkanmu semalam. Jadi kau berutang padaku. Lakukan sesuatu untuk melunasi utangmu. Sialan. Kau mau aku lakukan apa? Di jalan Yellow Sand, ada yang menabrak ibuku sampai tewas. Temukan pelakunya. Aku mau dia hidup-hidup. Baik, ku bantu kau mencarinya. Tapi begitu kutemukan, kau harus minta maaf padaku atas perbuatanmu hari ini.
Sekarang, suruh semua orang di Godfather Mark cari pelaku tabrak lari dari jalan Yellow Sand. Dia justru terlihat spesial bagiku. Kak, gimana kalau si Chester Wilson itu nggak mempan diancam supaya pergi dari Niels? Tenang saja, Dick. Julukanku si pembasmi. Aku mencabut rumput sampai ke akarnya. Ucapanku adalah hukum. Kalau dia nggak pergi, nasibnya bakal sama kayak ibunya. Bagus. Om Frank, selama ada Om, aku bisa berbuat semauku. Si udik miskin itu pikir bisa rebut posisi itu dariku. Suruh dia lawan iblis di neraka. Berhenti! Siapa kamu? Chester, putra sulung keluarga Wilson. Aku membawa jenazah ibuku pulang. Apa? Itu Tuan Chester Wilson. Tuan muda, tunggu. Saya lapor Tuan besar dulu. Apa? Chester pulang? Dan bawa jenazah ibunya? Iya, Tuan. Apa? Ibunya meninggal. Kakakku pulang. Apa kakakmu itu mantan pacar yang aku putusin, ha? Siapa lagi kalau bukan si bucin itu? Si gembel itu balik. Pasti balik buat mengemis. Ayo, bawa aku temui dia sekarang. Baik, Tuan. Chester. Apa yang terjadi? Dia lagi keluar belanja waktu seseorang sengaja menabraknya. Apa? Sengaja menabraknya? Siapa pelakunya? Di mana sopirnya? Bakar, kulitin dia hidup-hidup. Kak, jangan-jangan kakak yang lakuin. Terus pura-pura jadi gembel, cuma biar bisa balik cari simpati. Sebenarnya aku rasa hal itu mungkin saja. Lihat dia, berpakaian seperti itu. Kelihatan menyedihkan sekali. Untung saja aku mencampakkan pecundang ini dulu. Kalau tidak, aku bakal jadi lelucon persis seperti dia. Chester, sedang apa kau? Dasar bocah sialan, apa kau mau cari mati, brengsek? Biasanya, aku tidak memukul wanita, kecuali wanita brengsek. Siapa yang kau sebut brengsek? Jelaskan maksudmu sekarang. Kalau tidak, ku robek mulutmu. Silakan coba. Akan kubuat keluargamu mengurus pemakamanmu besok. Ayah, ayah lihat itu. Begitu dia pulang, dia langsung memukul wanitaku. Kalau dia tidak memberi penjelasan yang benar, akan kucincang dia sampai mati. Paman Richard, pengemis ini kurang ajar sekali. Cepat suruh orang mengusirnya. Cukup! Berhenti bertengkar. Kalian duluan yang cari gara-gara. Kok kami dibilang cari gara-gara? Dia memukul wanitaku. Memangnya dia bukan salahmu, hah? Mia tumbuh besar bersamanya dan pernah jadi pacarnya. Tapi setelah dia meninggalkan keluarga Wilson, kau dan Mia malah main gila. Jangan bilang itu tidak salah. Aku bebas bersama siapapun. Kenapa dia jadi berhak memukulku? Kau memang bebas memilih siapapun pasanganmu. Kuanggap saja aku menyanyiakan kebaikanku. Kau tak tahu diuntung. Tapi kebaikanku kau terima dan kau anggap itu bucin. Makanya kau pantas dihajar. Apa kau lupa saat aku menjadi pewaris keluarga Wilson? Bagaimana kau, putri penjudi rendahan dulu sering menjilatku? Kau sengaja menarik kerah bajumu ke bawah. Bilang kau takut saat malam. Dan minta aku memelukmu saat tidur. Kau bilang sakit dan minta dipijat. Lalu minta uang untuk beli tas. Aku itu cuma bermurah hati. Tapi kau bilang itu bucin. Kalau mulutmu masih asal bicara, akan kurobek mulutmu. Lakukan saja. Coba saja kalau berani. Lihat saja. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Kau masih hitung-hitungan soal hadiah ke mantan. Kau ini laki-laki bukan? Kau mau buktikan aku laki-laki atau bukan? Kau brengsek! Paman Richard, lihat dia. Dia menghina aku. Cukup! Jangan bertengkar lagi. Aku tahu duduk perkaranya. Chester, kau pasti kembali karena ada maunya, kan? Tidak juga. Hanya saja ibuku berpesan, bisnis keluarga Wilson dibangun sama kalian berdua. Dia minta aku bawa dia pulang dan ambil kembali semua yang jadi haknya.
Apa? Kamu balik demi warisan? Dia nggak punya apa-apa. Jangan harap bisa ambil apapun. Ma! Tante! Kamu sama ibumu itu cuma orang buangan. Mana pantas kamu rebut warisan sama aku? Jaga mulutmu! Kamu, dasar kampungan. Berani-beraninya kamu pukul aku. Ibuku terlalu jujur. Makanya pelakor kayak kamu menggesernya. Tapi aku beda. Aku nggak tahu sopan santun, nggak berkelas, dan nggak sabaran. Tiap dendam pasti ku balas. Mending jangan bikin aku marah. Karena kalau aku sudah marah, membunuh orang bukan hal mustahil bagiku. Nah, beraninya dia pukul mama. Balaskan dendam mama. Oke, aku akan telepon orang sekarang buat bawa pasukan ke sini. Hentikan kalian! Kalian belum puas bikin onar? Apa ini belum cukup memalukan? Richard, kamu lihat sendiri. Si kampungan ini yang pukul aku duluan. Dia baru kehilangan ibunya dan kamu malah menghinanya. Salah siapa? Kamu bisa menindasnya selama beberapa tahun, tapi apa kamu pikir bisa begitu selamanya? Parker, Iya, Pak. urus pemakamannya dengan layak. Baik, Pak. Chester, ikut denganku. Kita perlu bicara. Silakan, Tuan Muda. Biar saya yang urus pemakaman Bu Wilson. Bawa petinya masuk. Sampai pembunuhnya tertangkap, nggak akan ada pemakaman ataupun kremasi. Baik, Tuan. Ma, kita harus gimana sekarang? Apa yang kamu takutkan? Kamu lupa kerjaan. Om Frankmu itu apa? Dia cuma seorang gembel dari kampung. Kamu tinggal tentukan. Mau diapain dia? Dikukus? Bukan, direbus. Betul banget. Kalau papaku tahu dia maki-maki aku, dia bakal dicincang dan dikasih ke anjing. Sudah cukup. Kita lihat saja bagaimana orang tua itu menangani ini. Ayo. Chester, aku tahu aku mengecewakanmu dan ibumu. Belakangan ini, aku sering memimpikan kalian berdua. Baru kemarin, aku suruh Parker cari tahu keberadaanmu. Dan bawa kau pulang. Aku nggak menyangka hal seperti ini bakal terjadi. Apa katamu? Kau menyuruh Parker mencari tahu soal kami dan bawa kita pulang? Benar. Kalau nggak percaya, tanya Parker. Sudah kuduga, kematian ibuku memang rencana mereka. Apa? Siapa dalang di balik kematian ibumu? Menurutmu siapa? Aku dan ibu meninggalkan keluarga Wilson 10 tahun lalu dan hidup tenang. Kenapa baru sekarang terjadi sesuatu? Karena ada orang yang tak mau kami kembali dan mengancam kepentingan mereka. Maksudmu, ibu tirimu pelakunya? Berhenti menyebutnya ibu tiri. Ibuku cuma satu, wanita itu jalang. Baiklah. Tapi menurutku, biarpun Lilian angkuh dan egois, dia takkan nekat sampai melakukan hal seperti itu. Saat keluarga ini banjir darah, kau tak akan berpikir begitu lagi. Berabad-abad lalu, saudara saling bunuh demi kekuasaan. Tapi sekarang, takkan kubiarkan keluargaku saling bantai. Kalau benar dia pelakunya, aku takkan mengampuninya. Chester, aku berutang banyak padamu dan ibumu. Sekarang kau sudah kembali. Katakan, apa maumu? Akan kutebus kesalahanku. Kalau begitu aku tak akan sungkan. Adakan pertemuan keluarga dan umumkan aku pewaris tunggal. Apa? Pewaris tunggal? Tepat sekali. Aku nggak pernah peduli soal harta keluarga Wilson. Tapi, karena ada yang mau aku menderita, hidup mereka takkan kubuat tenang. 10 tahun aku bertahan hidup sendirian. Cuma untuk dihina sebagai anjing liar. Sekarang waktunya mereka yang jadi anjing liar. Ini Apa? Ini kesempatan terakhirmu memilih antara putra kandungmu dan anak haram itu. Satu lagi, aku sudah dewasa. Aku bukan lagi bocah yang polos yang cuma bisa ikut menangis setiap kali melihat ibunya ditindas sampai menangis. Nggak akan kubiarkan siapapun mengambil milikku. Dan tak akan kubiarkan penindasku hidup tenang. Kalau ada yang bikin aku menderita, akan kubuat mereka menderita. Siapapun orangnya, nggak ada bedanya. Pikirkan pilihanmu baik-baik. Kalau kamu salah ambil keputusan, akan kubuat kau menyesal seumur hidup.
Apa benar Lilian dan anaknya menyuruh orang membunuh ibunya? Si anjing liar itu turun. Kakak. Aku ingin bicara denganmu. Cepat ngomong. Sebenarnya, aku cuma mau bilang, kalau di mataku, kau cuma seekor anjing liar dari kampung. Sekarang ibumu sudah mati. Kau makin mirip anjing gelandangan. Jadi dengar saranku, jangan mimpi ketinggian. Kalau tidak, kau akan mati lebih tragis dari ibumu. Jadi kau mengaku membayar orang untuk membunuh ibuku. Hei, aku tak pernah bilang begitu. Jangan sembarangan memfitnah. Sampah sepertimu tidak layak membuatku pakai cara seperti itu. Awas saja kalau benar. Jadi katakan, apa syaratnya agar kau menjauh? Aku tak pernah ingin kembali. Tapi, aku tak mau kau diuntungkan. Karena kau tak pantas. Siap-siap saja angkat kaki dari sini. Kau, tunggu sebentar. Bagaimana kalau begini? Kalau kau berjanji tak akan kembali lagi, aku bisa serahkan Mia kembali padamu. Aku tahu kau masih menyukainya. Pak Victor, Anda bicara apa? Ayah baptisku itu sang Godfather. Dia itu cuma gelandangan jalanan. Dia bahkan tak pantas menjilat sepatuku. Mana mungkin aku mau sama dia? Benar sekali, sepupu. Itu benar-benar sangat menghina Mia. Dia itu cantik sekali. Mana mungkin dia mau sama pengemis tak tahu malu ini? Hei, Chester, kau dengar sendiri kata mereka. Kau sadar betapa menyedihkannya dirimu di mata mereka, kan? Begini saja, kebetulan sepupuku masih lajang. Berlutut dan jilat sepatunya. Siapa tahu dia mau memberimu kesempatan. Hargamu semurah daging kiloan, persetan kau. Chester! Karena kau memang cari mati. Jangan salahkan jika aku tak kenal ampun. Apa katamu? Bocah itu benar-benar kembali dan mencoba merebut warisan? Ya, dia bersikap sangat keras. Katanya dia akan melawan kita sampai mati. Sampai mati ya. Kalau begitu biar dia saja yang mati. Shh. Halo sayang. Apa? Sayang, kamu gak beneran mau kasih dia warisan kan? Dia itu cuma anjing liar yang dibuang dari keluarga. Jangan bahas ini sekarang. Kita bicarakan pas rapat besok. Ya sudah, Ada apa? bajingan tua itu bilang besok ada rapat klan buat nentuin pewaris keluarga Wilson. Sepertinya dia memihak bocah itu. Kurang ajar! Hah, si tua bangka itu, apa dia cari mati? Berani-beraninya dia bela Chester. Kalau tahu dia sudah sepikun ini, harusnya dari dulu kuhabisnya saja dia pakai minuman beracun. Gimana kalau aku minta tolong Godfather untuk membunuhnya? Hei, jangan panik. Untuk masalah sepele begini, kita nggak butuh Godfather. Ada aku dan Red Hatchet di sini. Membereskan dia, itu enteng banget. Besok, Pak Wilson akan adakan rapat klan untuk putuskan pewaris keluarga Wilson. Bilang sama saudara-saudaramu di klan, mereka harus pilih keponakanku. Siapapun yang berani melawanku, bakal kupotong kelaminnya, lalu umpankan ke anjing. Beres. Hei, aku punya rencana licik buat bikin dia sujud memohon. Apa itu? Ya. Ya. Cerdas, sepupu. Rencanamu itu sadis banget. Kali ini kita pasti habisi anjing liar itu. Lihat saja cara aku menghabisinya besok. Bu, ibu lihat saja. Besok akan kupastikan mereka yang menindas kita tenggelam dalam darah mereka.
Hari ini, akhirnya kita bisa bikin si gembel itu kabur terbirit-birit. Benar, dia bahkan nggak tahu diri. Dia cuma lelucon belaka. Untung dulu aku putusin dia. Parker, kenapa Chester belum sampai juga? Biar ku desak dia. Nggak usah, aku di sini. Chester, sedang apa kau? Ibuku terlalu baik, membiarkan pelakor merebut tempatnya. Dia diusir dari rumah dan dibunuh secara keji. Aku tahu dia tak bisa tenang di alam baka. Jadi ku bawa dia kemari, agar dia lihat bagaimana putranya akan merebut kembali semuanya dan membalaskan dendamnya. Kita mulai. Lancang sekali. Kau hanyalah orang buangan yang diusir dari klan. Apa hakmu untuk bertindak seenaknya begini? Kau pikir tempat ini milikmu? Paman Sam, di usiamu, sebaiknya jangan terlalu emosi. Kalau tidak, umurmu nggak bakal panjang. Cukup! Jangan ribut. Ayo langsung ke intinya. Hari ini, saya adakan rapat khusus klan ini. Dan saya yakin semua orang tahu alasannya. Chester sudah kembali, saya sudah memutuskan untuk menunjuknya sebagai pewaris saya. Saya ingin dengar pendapat kalian. Sama sekali tidak bisa, saya keberatan. Kenapa? Sederhana saja. Chester sudah diusir dari keluarga. Dia sudah lama memutus hubungan dengan keluarga Wilson. Dia tak pantas. Benar, dia sama sekali nggak punya hak. Ya, dia nggak layak. Darah Wilson mengalir dalam nadinya. Apa aja yang nggak layak? Secara hukum, dia punya hak waris. Kalaupun dia punya hak, lantas kenapa? Bagaimana dengan Victor? Dia itu putra saya yang berhak di keluarga Wilson. Kenapa bukan dia yang menjadi pewarisnya? Betul, mereka berdua anakmu. Kamu nggak boleh pilih kasih begini. Apa katamu? Aku pilih kasih. Dulu, aku termakan hasutanmu sampai mengusir istri pertama dan anakku. Biarkan mereka menderita di jalanan. Sekarang, aku bawa Chester kembali. Apa ini namanya pilih kasih? Hah? Jangan-jangan ibunya Chester sebenarnya dibunuh sama orang suruhanmu. Richard, kau nggak boleh asal tuduh begitu. Semua orang tahu dia tewas kecelakaan mobil. Jangan coba tuduhkan itu pada aku. Benar, ya. Ayah bisa dituntut secara hukum karena fitnah. Lagi pula, kalau ayah menjadikan bajingan itu pewaris hari ini, jangan salahkan aku kalau memutus hubungan ayah anak kita. Lanjang sekali. Kamu mengancamku? Sudahlah, Kak. Jangan salahkan Victor. Dia pewarisnya keluarga Wilson. Tapi kakak malah menyerahkan warisan itu ke anak buangan. Kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan terima. Ya benar, ini tidak adil bagi Vic. Tidak adil, ini tidak adil. Adil? Chester dan ibunya hidup terasing selama 10 tahun. Apa itu adil? Chester adalah putra sulung keluarga Wilson. Aku berutang banyak padanya dan ibunya. Aku ingin menebusnya. Kalian bilang itu tidak adil? Bagaimanapun ini rapat klan. Ucapan kita di sini harus diperhitungkan. Atau apa? Omongan kita tidak ada artinya. Baiklah. Sesuai aturan rapat, kita putuskan lewat pemungutan suara. Kalian masing-masing punya 1 suara. Aku kepala keluarga, jadi aku memegang 3 suara. Sekarang, kalian tidak keberatan kan? Baik, kita voting saja. Oke, ayo voting. Siapa kamu? Kalian mau apa? Gak usah banyak ngomong. Bawa dia pergi. Apa-apaan ini? Tolong! Diam. Masukkan dia ke mobil. Baik, sekarang mari kita mulai pemungutan suara pewaris. Yang mendukung Victor, angkat tangan. Yang mendukung Victor, angkat tangan. Tunggu! Berhenti. Siapa kau? Aku mencari Chester. Temanmu? Aku tak kenal dia. Karena kau tidak kenal, usir dia. Tunggu. Bicara, ada apa?
Dasar brengsek, apa katamu? Tak akan kuulangi ucapanku barusan. Kau putuskan sendiri. Kau mengancamku? Bisa dibilang begitu. Hah? Bagus. Hah? Chester, apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Dia bilang, dia menculik nenekku. Dia menyuruhku melepas hak warisku. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Benar begitu? Iya. Iya, benar. Apa? Menggunakan nyawa nenekmu untuk memaksamu melepas warisan itu? Jangan lihat aku. Aku tak ada hubungannya dengan ini. Ya betul, mungkin dia bodoh. Dan cari masalah dengan orang lain. Tak peduli siapa yang terlibat, akan kutunjukkan pada kalian semua apa yang terjadi pada orang yang terlibat dalam hal ini. Kalian pikir kalian penjahat dan tak kenal ampun, tapi akan kutunjukkan padamu orang yang lebih jahat dan lebih kejam daripada kalian. Chester, kau melakukan penganiayaan di depan umum. Kau melanggar hukum. Kau bilang apa? Kau adik dari bos kapak merah. Bilang kalau hukum penculik itu melanggar hukum. Kurasa kau bersimpati pada kaummu sendiri. Kenapa tak panggil polisi saja buat menangkap dalangnya? Panggil mereka. Persetan. Lakukan sesukamu. Coba ancam aku lagi. Aku nggak bakal lagi. Tak kusangka dia begitu jantan. Kalau dia bisa dapat dukungan ayahku, dia bakal cocok jadi bos. Kalau aku tak butuh kau kembali untuk sampaikan pesan, sudah kubur kau sekarang. Asal kalian tahu, aku bukan orang yang bisa kalian ancam. Kalau kalian berani menyentuh nenek, kupastikan semua orang yang terlibat dalam hal ini bakal kuhabisi. Keluar! Maaf semuanya. Aku tak bermaksud mengagetkan kalian. Bertahun-tahun aku tinggal di gunung bersama serigala. Jadi rasa kemanusiaanku tinggal sedikit. Sebaiknya jangan pancing amarahku.